yang diwakili oleh Pak Wakil Kepala Kurikulum Bapak Manusun Numbandaol SPD. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang puji Tuhan. Pada saat ini kita dapat tamu istimewa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, jaksa masuk sekolah. Sebelumnya Bapak yang izin atas nama SMK, Kepala SMK tidak bisa hadir pada saat ini mendampingi Bapak yang hormat yang hadir pada saat ini karena kebetulan beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah ya, skater-skater ya, yang kurang paham juga saya karena memang langsung dibentengi. Itu Bapak. Dan untuk selanjutnya juga semoga Bapak atau Ibu atau perwakilan dari Kejari Tanjung Jabung Timur, harapannya bukan kali ini saja, tetapi sungguh-sungguh berkesinambungan ke sekolah kami ini, memberikan apa yang menjadi informasi terbaru. Terima kasih Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara mungkin dari kejaksaan jaksa masuk sekolah. Sebelumnya mohon izin Bapak, kami mewakili Bapak Kepala Seksi Intelijen Bapak Rahmat Abdul hari ini yang dipercaya untuk memberikan materi karena beliau ada kegiatan lain. Jadi setiap perkara yang diselidiki oleh polisi itu yang melakukan penuntutan adalah jaksa. Jadi saya di sini sama Bang Usi itu sebagai jaksa di Tanjung Jabung Timur. Jadi jaksa itu ada di setiap daerah. Jaksa itu ada di setiap daerah. Nah, selain melakukan pelaksanaan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, kami juga diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lainnya di luar dari penuntutan, yaitu penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Aturan itu berlaku untuk semua yang ada di sini, semua siswa di sini. Artinya itu supaya kita tertib. Jadi kalau sudah dari SD, SMP, SMA itu mengikuti aturan, nah itu tugas dari sekolah sudah selesai. Tugas dari Bapak, Ibu guru di sekolah itu sudah selesai. Artinya nanti kita menjadi manusia yang mengikuti tentang aturan. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan karunia atas nama Andinda Noli dari kelas 11 TKJA. Cita-cita saya menjadi guru, Pak. Kenapa? Guru SD. Masih bertahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bullying adalah tindakan kekerasan baik secara fisik atau mental. Contohnya itu kayak memunculkan teman, mengejek itu contoh tindakan kekerasan mental. Kalau fisik memukul dan kayak menendang gitu Pak, itu contoh kekerasan bullying fisik. Kalau Siap. Ada lagi yang ditambahkan? Siap, cukup Pak. Cukup ya. Kalau mau Lina perkenalkan diri terus cita-citanya jadi apa? Ini paling berani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni bernama Maulina Maharani dari kelas 11 TKJA. Cita-cita saya menjadi pengusaha muda. Oke, kembangkan. Pengusaha apa, Maulina? Di bidang apa, usaha apa? Komputer. Oh, jadi komputer, usaha komputer. Oke. Terus apa yang mau Maulina tahu tentang Budi? Izin jalan.
Bullying adalah tindakan kekerasan seperti perundungan dan menjelekkan teman, bercanda berlebihan. Termasuk bully ya. Nah ini souvenir ini, jauh ini belinya nih dari luar. Semoga berguna untuk ini bikin kopi dan teh. Sidang orang dewasa. Kalau sidang perkara anak itu tertutup. Ada yang tahu nggak di sidang itu siapa aja? Di persidangan itu siapa aja tahu nggak? Penuntut umum, baik, terus terdakwa, betul. Bisa jadi badan itu tidak sesuai spek, kita hacker segala macam. Ada undang-undang ITE perikanan, mungkin ada jenis-jenis ikan yang tidak boleh ditangkap, tapi kalau kita tangkap, atau kita jual, akan ekspor, kan banyak. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Kalau melihat adik-adik di sini, abang jadi ingat masa-masa abang pendidikan jaksa dulu. Ini seperti ini. Tapi tadi pas duduk siap, kalau udah materi diistirahat aja ya. Jangan duduk siap sepanjang materi ini. Kalau menurut Undang-Undang tentang narkotika ini bacanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, gitu ya. Itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Artinya yang memang tumbuh atau diracik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, jadi ada dua efek dari narkoba itu. Pertama namanya depresan. Yang kedua namanya stimulan. Jadi kalau stimulan itu, kalau kamu nih dicolok nih nyabu misalnya, itu 3 hari bisa nggak tidur karena terstimulasi. Jadi otak itu terstimulasi sama sabu itu sampai kita nggak tahu keadaan yang sebenarnya karena kita terstimulus. Jadinya pengen gerak terus. Nah itu simpel ya. Ada juga yang depresan. Jadi dia menurunkan tingkat kesadaran. Nah itu biasanya kalau ganja gitu. Bencana seumur hidup itu maksudnya kalau ini bisa kalian hidup 15 tahun, berarti perkiraan kalian itu 15 tahun. Kalau gitu, kalau umurnya 20 tahun, Umurnya 20 tahun nanti penjaranya segitu. oh penjara 1 ya. Ada lagi yang mau jawab nggak? Sampai meninggal ya. Ya, dia di situlah dia selamanya di penjara. Oh, berarti beda nih sama Dava. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Boleh. Penjara 20 tahun dulu baru menembak ke Jakarta 20 tahun penjara. Padahal dia masuk di umur bawah ini. Oke, terima kasih. Baik, sebelum ke situ jangan karena ada door prize-nya, Abang bakalan kasih tahu jawabannya dari orang yang dapat hadiahnya ya. Kalau siapa yang Abang kasih hadiahnya, berarti itu yang benar. Oke? Oke, boleh kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Haruni atas nama Dinika Indonesia dari 11 PKTB. Izin bertanya, ini semisal nih duit sitaan dari semisal korupsi atau apa itu duitnya itu dikemanain ya? Pasti baca komen TikTok ini. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk penyanyinya. Dan ada beberapa aturan yang seperti sangat mengikat, Pak. Sekarang apalagi untuk semester ini kami menerapkan anak-anak tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa handphone. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi jika ada anak yang melakukan pelanggaran, sedangkan orang tua sudah menandatangani aturan tersebut, tapi masih dilanggar oleh orang tuanya dan termasuk anaknya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jawab komenan TikTok dulu ya, Dede ya. Jadi kalau untuk itu bercanda ya, nggak membeli ya maksudnya. Jadi kalau untuk semua bentuk uang yang baik yang disita ataupun ada terdakwa yang menitipkan uangnya ke kejaksaan, itu kami menunggu setelah uang itu disita atau uang itu dititipkan, kami menunggu putusan hakim adik-adik. Nanti dan kami tuntut juga, nanti dalam tuntutan kami bakalan menyebutkan uang ini uang sejumlah 2 triliun dirampas untuk negara. Nanti di putusan hakim juga dimuatkan kalau uang 2 triliun dirampas untuk negara. Kemudian nanti ada juga seandainya tidak sepakat antara jaksa dan hakim, bisa juga hakim memutuskan uangnya dikembalikan kepada terdakwa, atau uangnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu milik saksi misalnya, bisa juga kayak gitu. Kalau untuk uang yang dikembalikan kepada negara, artinya disetorkan kepada negara, nanti masuk ke dalam penerimaan negara, bukan pajak. Nanti disetorkan, ada rekening khusus untuk penyimpanan uang tersebut dan dikembalikan, disetorkan ke negara dan bakalan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Itu yang mengatur tentang peraturan tersebut di transparansi itu satu hal yang harus kita ketahui dulu. Jangan sampai nanti keinginan orang tua sehingga adik-adik itu dipaksa untuk disekolahkan di sini, atau mungkin memang kemauan dari adik-adik sendiri itu harus diikuti peraturan di sini. Nah, jadi gini Bu, dalam asas hukum itu adalah ultimum remedium. Jadi ada asas hukum, ultimum remedium adalah sanksi pidana, itu adalah upaya terakhir. Jadi pidana itu adalah upaya terakhir. Jadi kita mengharapkan tidak adanya upaya pidana, dalam hal ini pidana penjara. Jadi menarik yang Ibu Rasmi katakan tadi, ada kekhawatiran dan kegalauan dari hati Ibu ya terkait dengan tindakan yang sifatnya binsik. Itu saya katakan binsik, bina fisik. Jadi saya tahu betul binsik seperti apa. Mungkin dalam SMK ini ada suatu aturan yang mengatur tentang binsik tersebut, supaya anak-anak tadi siap untuk menghadapi kegiatan yang ada di hari sakit. Nah, itu sebaiknya orang tua memberitahukan dulu Bu kepada guru-guru. Bahkan mungkin memang cuma saran Ibu agar saya Pak, terkait dengan masuk ke sekolah sini itu kan melalui komite ya. Nah, itu mungkin disertakan dengan medical check up MCU, sehingga itu mengikat dari sekolah ini Pak, SMK ini. Jadi dasar kita adalah MCU tadi, medical check up tadi. Jadi sebelum anak-anak ini masuk di SMK ini, mintakanlah MCU tadi Bu. Terima kasih kepada Bapak Subsi 1 dan Subsi 2 dan adik-adik semua. Kita sudah di akhir acara ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.